Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Oleh karena itu maka gunakan kesehatan dengan sebaik mungkin untuk mencari ilmu pengetahuan. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita. Anak-anakku yang Bapak cintai, Alhamdulillah libur panjang sudah kita lalui dan sebentar lagi kita akan masuk pada ujian akhir semester genap. Di semester genap ini pembelajaran geografi kelas 10 tersisa 3 materi pelajaran, bab 5, bab 6, dan bab 7. Di antaranya yang pertama adalah bab 5 berkaitan dengan dinamika litosfer. Nah, berkaitan dengan dinamika litosfer ini maka beberapa hal yang perlu kita pelajari secara bersama, di antaranya apa sih litosfer itu? Terus bagaimana karakteristik lapisan kulit bumi ini? Yang kalau Allah firmankan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini kita kaji secara teoritis, kita kaji secara ilmiah. Selanjutnya, kenapa bumi kita ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang? Nah, itu diakibatkan karena adanya tenaga pembentuk muka bumi. Nah, tenaga pembentuk muka bumi ini disebut dengan tenaga geologi. Nah, tenaga geologi ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Nah, yang termasuk ke dalam tenaga endogen diantaranya 1. Tektonisme, 2. Vulkanisme, 3. Seisme. Adapun yang termasuk ke dalam tenaga eksogen adalah 1. Pelapukan, 2. Pengikisan, 3. mass wasting, dan yang keempat adalah sedimentasi. Selanjutnya kita pahami, kita selalu mengolah tanah. Selanjutnya tanah ini sebetulnya terbentuk dari apa sih? Sehingga ada penggolongan tanah muda, tanah dewasa, tanah tua. Nah, proses pembentukannya itu seperti apa? Yang kelima, tentang sebaran-sebaran jenis tanah. Dari mulai tanah litosol, antosol, ya, itu ada di daerah mana saja, digunakannya untuk apa. Yang keenam, bagaimana pemanfaatan dan konservasi tanah. Nah, konservasi tanah ini berkaitan dengan ketika tanah mengalami degradasi. Itu berkaitan dengan yang bab kelima. Untuk selanjutnya di bab keenam kita akan mengkaji tentang dinamika atmosfer. Nah, dari mulai pengertian atmosfer, baik menurut bahasa ataupun menurut istilah atau menurut para ahli, itu tolong dipelajari. Terus sifat-sifat atmosfer, sehingga kita ketahui, oh ini atmosfer atau bukan. Dari mana? Dari sifat-sifatnya. Ya. Yang ketiga, tentang karakteristik lapisan atmosfer. Struktur lapisannya itu yang paling bawah terus naik ke atas apa? Ya. Dari mulai troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, dan eksosfer. Itu dari titik berapa sampai berapa kilometer. Terus naik ke kedua berapa kilometer lagi. Nah, jangan lupa anak-anakku, dari setiap struktur lapisan atmosfer itu ada yang disebut dengan lapisan perantara. Ya, misalkan dari troposfer ke stratosfer, itu ada lapisan perantara yang disebut dengan tropopause. Nah, dari stratosfer ke mesosfer ada perantara juga yang disebut dengan stratopause. Begitulah selanjutnya. Selanjutnya berkaitan dengan atmosfer ini, maka kita akan berbicara tentang cuaca dan iklim. Karena atmosfer berkaitan dengan udara, cuaca juga akan berkaitan dengan kondisi udara pada suatu tempat. Sehingga apa sih cuaca itu? Apa saja yang termasuk pada unsur-unsur cuaca? Kenapa di sini dingin? Kenapa di sini panas? Nah, itu dipengaruhi oleh adanya udara. Nah, termasuk juga iklim. Selanjutnya, apa perbedaan antara cuaca dengan iklim? Sehingga sama atau tidak antara cuaca dan iklim?
itu harus dianalisa, ditelaah, diteliti, dihafalkan, dipelajari lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan cuaca itu, maka kita akan merasakan tentang kelembaban udara. Kelembaban udara itu apa? Kandungan uap air pada setiap meter kubik udara. Nah, di situ akan cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitung? Baik kelembaban udara absolut ataupun kelembaban udara nisbi. Sudah Bapak sampaikan di LSAK. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat gitu ya. Selanjutnya berkaitan dengan cuaca ini, maka akan ada akumulasi dari cuaca yang disebut dengan iklim. Nah, iklim ini tiap negara berbeda. Maka harus kita pahami klasifikasi tipe-tipe iklim. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan pergerakan angin, maka kita akan mengenal apa yang disebut dengan La Nina dan El Nino. Nah, dari La Nina dan El Nino ini apa pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim yang ada di negara Indonesia? Nah, itu dipelajari. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh iklim global terhadap kehidupan atau tata kehidupan masyarakat. Itu berkaitan dengan dinamika atmosfer. Untuk selanjutnya, yang terakhir adalah bab 7 berkaitan dengan dinamika hidrosfer. Nah, apa sih hidrosfer itu? Nah, kita gali, kita cari, baik melalui bahasa atau melalui istilah, atau mungkin para ahli yang menyatakan tentang apa sih hidrosfer itu. Selanjutnya berbicara tentang air, maka kita akan melihat siklus hidrologi dari mulai siklus yang pendek hingga di sini pertanyaannya dibagi berapa sih siklus itu? Siklus yang sedang, ada juga siklus yang panjang atau disebut dengan siklus yang besar. Nah, dari ketiga siklus itu terlihatlah perbedaan bagaimana proses terjadinya. Nah, sehingga anak-anakku sekalian, berbicara tentang perairan, maka kita mengenal dua jenis perairan. Di antaranya ada perairan darat dan ada perairan laut. Yang termasuk kepada perairan darat di antaranya sungai, danau, rawa, air tanah, das atau daerah aliran sungai. Nah, berkaitan dengan sungai ini juga ada pembagiannya. Nah, ada berdasarkan bentuk fisiknya, ada berdasarkan asal mula airnya, ada juga berdasarkan debit airnya. Danau, beda enggak dengan rawa? Beda enggak dengan daerah aliran sungai? Nah, itu juga kita kaji ya. Kalian pelajari lagi di materi yang sudah Bapak sampaikan di LSAK. Yang keempat berkaitan dengan perairan laut. Karena air kan ada yang di darat, ada yang di laut. Sehingga kita akan mengetahui jenis-jenis laut. Ya, jenis-jenis laut itu bisa berdasarkan kedalamannya, itu bisa berdasarkan luasnya. Yang kedua adalah relief dasar laut. Dan mulai punggung laut, palung laut, gitu kan. Nah, itu masuk pada relief dasar laut. Yang kalau kita lihat di gambar yang sudah Bapak sampaikan, di situ ada 7 relief dasar laut. Yang ketiga adalah keadaan fisik air laut. Kenapa kita kaji? Nah, karena kita sering merasakan terjadi perbedaan mana air tawar, mana air laut, kan begitu. Kenapa sih air laut ini asin? Kenapa air laut ini berwarna biru misalkan? Itu keadaan fisik. Sehingga dari situlah akan berpengaruh pada arus laut. Ya, arus laut ini bukan gelombang, ingat. Beda antara gelombang laut dengan arus laut. Silahkan dikaji, dipelajari. Itulah anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi bab kelima, keenam, dan ketujuh. Yang terakhir, penutup, tolong pelajari semua materi yang barusan disampaikan garis besarnya saja oleh Bapak. Yang kedua, Bapak mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah mau
membuka, mempelajari materi, mengerjakan post test pada setiap sesi di LSAK, dan sudah mengerjakan tugas PJBL ya. Yang ketiga, bagi seluruh siswa yang belum membuka atau mempelajari materi dan belum mengerjakan post test pada setiap sesi di LSAK dan belum juga mengerjakan tugas PJBL, silahkan selesaikan semuanya agar ada perbaikan nilai. Setelah kalian melihat nilai tengah semester kan nyata lah, di situ ada nilai yang bagus, ada nilai yang kurang bagus. Nah, yang kurang bagus ini diperbaiki, apalagi yang masih di bawah KKM. Kalau tidak dikerjakan, berarti tidak akan ada perubahan nilai. Nilai akan tetap seperti itu. Kalau 15 ya 15 ya, kecuali kalau nilai akhir semesternya bagus, itu juga akan tetap dikalkulasikan. Oleh karena itu silakan lakukan perubahan dengan cara kerjakan semua post test di LSAK dan kerjakan tugas PJBL, baik secara teori ataupun bentuk fisiknya yang di video itu. Mohon maaf kalau tidak ada perubahan nilai yang Bapak berikan, dikarenakan Anda tidak mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan. Terima kasih. Semoga kita selalu tetap sehat. Allah memberikan bimbingan di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi